Iya, biasanya. iya. Setiap sebulan sekali pasti ada yang dipotong, ditanam ulang. Wow. Real plants ini tuh ada coklat-coklatnya. By the way, ini udah mulai belum sih? Ini udah mulai belum? Udah mulai ya? Udah mulai dong. Iya kah? Yes. Karena ya balik lagi kan, aku ngeliat Kanes ini sebagai pionir juga untuk hal-hal yang seperti ini nih, kayak memberikan unsolved case or apa gitu kan. Jadi ketimbang yang lain-lain, kayak Kanes itu punya signature-nya sendiri dan juga gayanya sendiri. Aku mau dong Kak, langsung lihat live openingnya Kanesi. Waduh, opening banget. Aduh. Ini lagi ceritanya lagi fanboying ini. Enggak, biasanya tuh kan kayak aku mulainya super santai ya kan. Iya. Jadi aku ceritakan dulu hari ini mau ngomongin apa. Abis itu aku stop dengan stop senyum-senyum. Cause shit's about to go down. Gue udah nungguin itu dia makanya. Kalau di opening nggak dibuka dengan ini ya, oke, kayaknya harus dipancing dikit. Iya benar-benar. Tapi final ya, fanboying ini tersalurkan. Oke, Kanesi. Tapi Kanesi sendiri kan bisa dibilang udah lama banget ya menjadi pionir juga di YouTube yang bisa dibilang konten-konten yang unsolved case juga gitu kan, menceritakan dan segala macam hal. Apa yang menginspirasi itu? Kenapa ingin mencoba untuk genre konten seperti ini Kak? Sebenarnya dari awal emang bermula dengan curiosity ya, dengan rasa penasaran aku sendiri. Karena emang hal-hal yang aku bahas eventually di Neror, walaupun Neror tuh dimulai di 2017, sementara aku bikin konten dari 2013. Itu tuh lebih ke ketika aku lulus, aku butuh untuk menseriuskan kan sesuatu. Ketika teman-teman aku udah mulai cari interviews, mereka mulai kerja, aku kayaknya masih penasaran nih sama channel yang udah aku mulai pas aku kuliah. Akhirnya aku ngasihin waktu, aku kayak oke, aku harus seriusin, aku harus put out more content, aku harus lebih banyak buat konten. Apa ya yang seru untuk dibahas? Sebenarnya aku sih dari dulu suka banget horor, aku suka banget misteri. Aku tuh orang yang kalau ketemu kumpul-kumpul sama teman tuh kayak, kalian pernah denger gak tentang kasus ini gitu. Iya. Jadi bermula dengan hal itu gitu, sesuatu yang bikin aku excited, sesuatu yang pingin aku bahas dengan lebih banyak orang. Dan ternyata dari video pertama Neror aja rame banget. Orang-orang langsung kayak, ayo minggu depan kita bahas yang lain gitu. Akhirnya kebawa sampai sekarang. Ingat gak tuh Kak? Apa tuh first episode Neror? First video tuh malah bukan kasus real life, itu kayak cerita chat horor terseram gitu yang aku bacakan. Oh iya. Tapi juga misteri ceritanya gitu. Horor. Rame pada era itu 2017 2017. kan? 2016 2017 deh kayaknya. Rame tuh chat horor. Iya. I see. Dari situ akhirnya berlanjut konsisten untuk Neror dan Iya, lain jadi artis aku besar cari ini ini. lebih dengan basis misteri itu. Jadi kayak apalagi yang seru, yang sesuatu yang memiliki tanda tanya, aku sukanya itu. Nah tanda tanya, kalau kita ngomongin soal tanda tanya nih kan Nesi ya. Konspirasi mana atau konten mana lah dari Neror sendiri yang sampai sekarang masih menimbulkan tanda tanya paling besar dari Kak Nesi sendiri? Kalau paling besar susah sih, karena hampir semuanya. Iya bener. Cuman beberapa yang sangat membekas tuh kayak kasusnya Elisa Lam, kalau kalian tahu, di Cecil Hotel. Atau teori konspirasinya JFK, meninggalnya JFK, 9/11, itu yang menurut aku sangat-sangat membekas sih.
I see. Itu salah satu beberapa konten yang udah kita kontenin juga ya. Iya. Iya. So that's why itu yang kayak menyambungkan kita dengan Kanesi juga nih kan. Iya, iya. Sama-sama suka konspirasi, aku tanda tanya besar banyak banget gitu kan. Apalagi aku ngelihat kontennya Kanesi kayak, ayo nih di DA mau nyari konten apa lagi ya? Oke, Nesi Judge. Langsung nyari terus. Wah ini bagus nih kayaknya nih. Wah ini oke. Langsung aku lempar dulu Kak ke anak-anak, guys, there's something sus nggak di sini. Kadang karena konspirasi, ada beberapa konspirasi itu tuh sengaja dibesar-besarin aja sama netizen gitu loh. Sebenarnya nggak ada konspirasinya ya, just insiden aja gitu kan. Oke. Tapi kalau udah ada yang berbau-berbau, kayaknya ini agak mencurigakan deh. Oke, sip kita kontenin minggu depan. Atau I enggak ya see. sesuai jadwal lah gitu sih. Tapi Kanesi pun juga suka horor dan lain-lain gitu. Oke sih, tapi ada horor something gak sih dari Kanesi sendiri? Horror something ya. Maksudnya pengalaman horor gitu kan ya. Pengalaman horor ya. Kecuali Pengalaman- mungkin Kanesi gak pernah ngerasain diteror sama token listrik kan? Nit. Ada gak sih denger ya bunyinya? Itu kan berasa diteror ya gitu. Tapi aku kayaknya pengalaman yang paling seram mungkin ya. Kalau horor apakah iya horor atau tidak nggak tahu. Yang penting serem. Serem banget itu pas aku di Lovina sih. Tahu nggak kalian kejadiannya? Jadi aku sama honeymoon. Pergilah kita malam-malam ke arah Lovina karena besok paginya mau lihat lumba-lumba. Nah, aku salahnya adalah aku kurang riset. Aku nggak tahu bahwa ternyata medannya tuh sangat-sangat berat untuk datang ke sana. Aku pikir Bali tuh nggak nggak sebeda itu landscape-nya. Jadi kita sewa mobil kecil, kita mau bawa ke sana. Ternyata harus melewati gunung. Oh. Nah, yang salah adalah, jadi ketika kita pakai maps, itu tuh yang paling dekat, ternyata harus kayak ngelewatin terrain yang sangat-sangat susah. Long story short, mobilnya pas aku lagi kendarain, jadi suami aku ngantuk, aku kayak, enggak aku bisa, I got this gitu. Aku udah nyetir sejak aku umur 17 tahun. Remnya blong. Oh. Remnya blong di posisi dimana jalur itu sebelahnya jurang, sebelah kanan tuh hutan. Jadi dan cuman kayak kecil banget jalannya. Iya tipis. Kebetulan pas banget ketika aku stop itu di kanan ada kayak pathway gitu di mana aku bisa geserin mobilnya untuk stop di situ. Padahal dari tadi nggak ada jalan-jalan itu. Jadi aku berhenti, jadi aku bener-bener langsung tarik ininya ya, tarik handbrake-nya, berhenti. Terus kayak kenapa? Tadi pas aku giniin remnya gleng gitu, slong. Jadi bener-bener Kempos aja. iya kempos, that's the word, kempos. Akhirnya stop di situ. Untungnya itu udah nggak terlalu jauh dari villanya, terus dijemput. Nah, terus orangnya yang jaga villa, yang punya villa tuh bilang, saya tuh biasanya nggak pernah nungguin guest karena bisa masuk sendiri. Tapi malam ini nggak tahu saya punya perasaan nggak enak. Jadi saya tungguin dan itu jam 1 atau jam 2 pagi dia datang untuk jemput kita pakai motor sama orang-orangnya gitu, sama pegawainya dia. Merinding. Iya, dan itu bener-bener kayak di tengah malam kita bener-bener gelap gak kelihatan apa-apa. And Andrian bilang gitu, kayak kamu jangan lihat ke kiri ya, kenapa? Jurang, bener-bener jurang. Dan itu kayaknya hal terseram yang pernah aku alami. Bali gitu. Dan yang paling serem adalah setelah itu aku baru tahu ternyata kecelakaan di situ banyak banget. Karena orang selalu nyari pakai maps yang jalur tercepat. Padahal jalur itu sangat-sangat berbahaya. Bahkan sampai sekarang aku masih sering ditekin orang. Makanya waktu itu aku bikin konten. Aku bikin satu video. Biar orang-orang tuh banyak yang tahu tentang jalur ini. Sampai dikasihin kayak poin gitu sama orang. Bahwa ini spotnya Nesi gitu. Tadi lu nanya kan, ada energinya nggak? Ada, tapi ini bukan gangguan. Ini rasanya insiden yang harusnya tadi terjadi diintervensi justru sama kubu kanan. Sama kayak kita di Bali, persis. Menarik nih, aku juga sering dengar kubu kanan, kubu kiri nih apa sih? Jadi kubu kanan kubu kiri itu adalah kubu Iya kan bukan ya, Prabowo. bukan ya. Iya bener Prabowo, kanan di Prabowo. sisi kanan, Nama di sisi aslinya kan kanan. Prabowo saya ya. Iya. Ini saya mau Lu ngeliat joget-joget. muka Nesi udah kayak gitu tuh. Muka Nesi. Enggak, muka aku gak kenapa-napa. Biar gak horor-horor banget. Gitu. Nggak lebih horor ini. Apa itu guys? Kubu kanan kubu kiri. Kubu kanan itu kubu Tuhan beserta dengan para pekerja-pekerjanya. Sedangkan kubu kiri itu adalah kubu non Tuhan alias misalnya yang entitas-entitas negatif.
Oh, I see. Kalau apa Bizaroth? Bizeroth. Iya. Bizaroth itu apa? Itu sebenarnya my friend, dia agak-agak psycho gitu. Tapi dia sebenarnya baik. Friendnya astral ya, astral ya. Astral. Bukan Iya, imaginary, astral. Astral. Oke, Iya, oke. astral. Apa dia itu apa? Entitas apa? Well, I don't know if Kanesi bakalan percaya atau enggak. Ini percaya tidak percaya. Tapi yang namanya, angel itu ada yang fallen, right? Iya. Nah, sama demon itu juga ada yang ascending. Oh, Iya, atau enggak yang memang sebenarnya dia itu tidak pernah membelot. Misalnya begitu. oke. Iya. Dan Bizaroth ini? Dan Bizeroth ini demon yang versi ascending. Oke. We have the terminology for that. Iya. Kita sebutnya arka. 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 Iya. Kayak archangel, tapi ini dari bawah ke atas. Iya, yes. Gitu. Menarik. Iya. Tapi emang namanya sih nama-nama mirip nama-nama Nama demon. ya. Well, technically Bizeroth was a demon. Was. Iya. Oke, tapi ya by the way ya Kanesi ya, aku tuh inget gak sih di tahun ini bisa dibilang ya, internet tuh lagi dipecahkan juga dengan sebuah berita yang sangat luar biasa, yaitu kasusnya P. Diddy. Widih. Iya. Di Kanesi rame banget, ya kan? Dan aku yakin itu DM, chat maybe, or semua sosial Kanesi minta untuk dibawain gitu kan ya. Tapi emang sekuat itu juga kan ya P. Diddy ini nih, apa ya, konspirasinya. Nah mungkin Kanesi boleh nih, kita ada gak sih kayak tanda tanya besar dari Kanesi tentang kasus P. Diddy? Mungkin bisa kita coba jawab sedikit-sedikit nih kan. Boleh. Kalian juga melakukan ini kan? Kontennya, yes. Iya Yes. kan? ATI berarti? Yes. Buat PDD kan? Mentionnya ya, iya. Oh, Mention buat di house-nya mentionnya. katanya. Well, kalau misalkan dari investigasinya sebenarnya kan kemarin juga udah selesai ya kasusnya ya. Betul. Bahkan dia kayaknya dilepaskan dari banyak tuduhan yang diberikan padanya. Cuman memang ini kasusnya tuh bergulir dengan banyaknya evidence selama bertahun-tahun, berdekade-dekade kan dengan hubungannya dia sama mantan pacarnya tuh ya, Casey dimulainya. Baru setelah Casey bikin buku dan dia menceritakan apa yang dia alami selama ini pacaran dengan P. Diddy, orang-orang mulai ngomong nih kayak dia tuh juga suka bikin pesta dan di pestanya banyak hal-hal yang mencurigakan, banyak hal-hal yang gak etis, banyak hal-hal yang sangat tidak bermoral gitu. Dan sebenarnya titik crime-nya itu adalah di ketika dia hiring atau memaksa dirinya pada orang-orang di bawah umur. Itu sebenarnya kan titik crime-nya yang kenapa dia akhirnya sampai ditangkap dan dibawa ke pengadilan gitu. Kalau kalian sendiri sih apa yang dirasakan gitu ketika kalian mendatangi ya quote unquote mansion dia? Kalau konspirasinya di situ paling terbesar itu kan banyak yang bertanya kepada kita juga tuh kayak itu bener gak sih kayak ada underground Iya, di bawahnya. tunnel gitu. kita nggak Tunnelnya. menemukan kan? Terus apalagi ya yang kita temukan itu lebih karena pertanyaannya adalah apakah P. Diddy juga termasuk ya satanik gitu kan ya. Yang kita Of tahu course. memang di Amerika sendiri ya satanik udah kayak mungkin paguyuban mana gitu kan kalau di Indonesia gitu kan. Udah segeneral itu mungkin ya saking bebasnya negara itu. Nah menurut kalian gimana guys? Terakhir we didn't find P. Diddy yang sampai terafiliasi banget sih. Ya dia simply an artist yang having fun sampai crime-nya terbukti aja di pengadilan. Kalau yang soal underground rasanya kita nggak menemukannya kok. Dan itu kita ngonten duluan baru abis itu berita juga backing up our konten kayak ya nggak ditemuin apa-apa juga. Kalau ruang-ruang basement mah mungkin ada cuma buat karaoke or something we didn't know kan. Tapi kayak underground yang sampai berapa kilo enggak sih we didn't find Yang it. dikonspirasikan Iya. katanya sebagai tempat pestanya dan lain-lain. Ya kita cuma kayak ya, lantai bawah aja gitu kan untuk nyimpen something apa gitu sih. Tapi as crazy as that sounds ya, walaupun itu kedengarannya gila banget, telah terbukti gitu dalam beberapa kasus ada ternyata, pernah dengar gak sih ada jadi ada satu sekolah anak-anak itu suka bilang dulu kayak kita tuh sering dibawa ke ruang bawah tanah
Nggak ada yang percaya sama mereka sampai akhirnya terbukti beberapa dekade setelahnya bahwa ternyata ada. Jadi tunnel di bawah sekolahnya untuk nyulik anak. Oh. Jadi kayak ini tuh bukan hal paling gila gitu loh secara teori karena udah pernah terbukti di Amerika Serikat juga. Tapi ini beda dengan kasus PDD. Beda sama kasusnya PDD. So maybe ketika kasusnya pecah ya dan orang-orang tuh mulai liar asumsinya ya apakah dia sampai punya underground tunnel gitu teorinya. Tapi itu gak sih yang membuat sebuah konspirasi itu tuh semakin digosok makin asik. Maksudnya dengan konspirasi-konspirasi itu kayak tanda tanya lagi gitu sih. Tapi kalau ngomongin soal supernatural ya, ada gak sih PDD nih? Mungkin bisa dikasih tahu sama Kanesi juga nih di kasus PDD. Gue juga gak lupa sih guys. PDD I think enggak sih, supernaturalnya murni it's just a famous guy having a party dan yang lain-lain. I don't see any supernatural energy involved gitu. Tapi aku mau I don't tanya, see much. Demon nonton aja sih. Demons nonton Iya. aja, Nah iblis itu, nonton aja. aku tuh penasarannya adalah ketika orang yang punya tendensi melakukan hal-hal tidak bermoral gini, apakah dia nggak menarik energi-energi buruk dari entitas-entitas buruk? Enggak selalu sih. Oh iya? Karena kalau if I were the demons, they're doing my work, ya udah biarin aja. Iya, dinontonin. Kalau mereka udah sengklek dan kira-kira menurut demonnya porsinya sudah pas, ya sudah mereka tidak perlu bekerja lagi, mereka menonton, menikmati saja. Oh I see, nggak mereka malah kayak, ini kayaknya Iya. potential customer gitu nggak? Kalau yang potensial itu biasanya mereka belum melakukan hal yang dipikir menurut demonnya ini belum cukup gila nih. Gua gosok lagi aja supaya ini makin gila kayak gitu. Dan kalau di kasus PDD, wait, ada korban jiwa nggak? Aku lupa. Sebenarnya Yang ada sampai kasusnya meninggal gitu. dia dituduh menghilangkan nyawanya Biggie atau Tupac. Pokoknya dia banyak lah orang-orang yang bilang dia tuh udah biasa nih. Tapi dikaitkannya dengan one or two persons gitu kan. Iya. Kalau yang I think benar-benar supernatural involved dan itu benar-benar makan korban dan benar-benar demons involved, sama pernah dibahas Kanesi juga yaitu Burari Death. That's real. Itu paling serem sampai sekarang. Bahkan itu nggak bisa kita naikin videonya selalu di take down. Iya, nggak tahu kenapa. Sama kita juga. Jadi upload ulang lagi. Tapi udah dengan banyak potongan-potongan yang nggak Kita ada. nggak bisa bahkan kita udah potong kayak apapun nggak bisa itu benar-benar kasus yang underground Yes. neror. Cuman kayak segelintir neroris yang pernah lihat. Aku salah satunya. Kita salah satunya sih. Kita salah satu. Bahasa Inggris kan. Itu gila banget Itu sih gila kasus banget itu. gila. Itu gila banget. Oke, nah kalau misalkan PDD itu lebih kayak ke criminal case kan. Aku mau bertanya tentang Epstein. Oke, karena menurut aku itu kayaknya maksudnya Epstein kasusnya dibahas di 5 video pun gak akan habis gitu. Yes. 10 video pun gak akan habis kalau misalkan kalian sendiri. Soalnya banyak banget asumsi ya dari nggak tahu kalau kalian sempet nyobain deh. Yes. Kayak kan Epstein Files yang dirilis tuh kemarin sampai berapa ribu dokumen? 3.500 kalau nggak salah ya. 3.500? Ya kan dari 6.000 dirilis 100 berapa? 35.000. Oh 3.5 million, sorry. 3.5 million documents. Jadi yang pertama dirilis itu cuma 150.000. Abis itu tiba-tiba dirilis banyak banget dan sekarang sisanya cuma sekitar 1,5 juta lagi. Who can read that? Nah itu ada yang bikin cuman dari emailsnya tuh dibikin jadi kayak versi dimana kita bisa ngerasain kayak kita buka emailnya Jeffrey Epstein sendiri. Banyak banget hal-hal yang gak masuk akal gitu loh. Nih orang yang diurusin tuh banyak banget. Kalau kalian sendiri pernah gak ngelakuin Investigating investigation? Epstein? Yes, we Itu did. pasti. Dan anehnya ya, setiap kita mau ngebahas ini, dia tuh selalu nggak ada. Karena selalu abstain. Aduh, gue udah tahu. Absen. Please. Ya bener dong. Epstein tuh lu gak ada pendapat kayak Ketimbang gue dia, netral. ketimbang dia breakdance, handstand gitu kan. Oh itu lebih gak lucu lagi ya. Itu jauh mas. Ya, itu role saya kan di sini iya, ya. iya. Aku udah mau mengerti nih sinerginya. Oke. Oke, Epstein. Epstein itu kan bisa dibilang udah menjadi sama kayak PDD lah ya kan. Break the internet juga. Banyak banget kasus-kasusnya. Malah sampai melibatkan orang Indonesia juga gitu kan ya. Ada lah salah satunya gitu kan ya. Banyak lah. Nah menurut kalian Epstein ini seperti apa sih? Ya benar seperti yang diberitakan
berita-berita bahwa aku pas ATI sama Jesslyn, we saw pertama vision yang kelihatan, helikopters di mana-mana. Jadi kayaknya memang pulaunya dia, I don't remember pulaunya apa gitu. Ya memang orang St. bepergian James. dengan helikopters. Tapi yang menarik adalah Epstein dan PDD beda banget bobot case-nya. PDD is just simply a famous guy, mungkin ada korban jiwa, ya keseret dia. Tapi kayaknya dia nggak literally terhubung dengan what we call elite global. Kalau PDD terhubung. Epstein. Epstein terhubung. Jadi kematian Epstein itu bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa oh he's a bad guy, ada sexual case dan yang lain-lain. Dia dibungkam for something bigger yang happening in the world. Dan vision yang aku lihat sama Jesslyn, ini we don't know yet hubungannya apa, tapi pas kami ATI aku ngelihat Ratu Elizabeth, Prince Andrew, Afrika, and Australia. We don't know what's happening. Kayaknya sih ya Epstein mungkin juga proyek cuci uang kali, I don't know, like we don't know kan, tapi bisa aja. And selalu kan kalau elit global akan nyari something untuk ditumbalin. Epstein is one of those tumbal. I see. Jadi kalian percaya dia udah meninggal? I think so. Karena ada teori konspirasi bahwa dia masih hidup. Jadi dia dipalsukan gitu kematiannya. Bahkan ada satu orang nih, Palm Beach, Oh, tau gak? I Palm Beach know. Pete. Jadi dia mirip banget sama Jeffrey Epstein. Tapi nggak cuma mirip nih. Kalau mirip kan orang kayak ya udahlah nih orang lagi kasusnya rame, dimirip-miripin gitu juga banyak gitu. Cuman sampai struktur giginya itu sama Jeffrey Epstein, ada yang bikin gitu perbandingannya. Dia tinggal di Palm Beach yang mana dulu Jeffrey Epstein tinggal di sana juga. Bahkan unitnya dia, kan dia suka video tuh di rumahnya. Itu backgroundnya sama beach dari rumahnya Jeffrey Epstein. Terus dia juga dia kaya dan dia sering diundang ke party-party gitu, pesta-pesta orang-orang elite. Bahkan dia pernah bilang dia pernah satu party juga sama Jeffrey Epstein. Nah terus ada video viral tuh yang nunjukin orang manggil dia. Jadi dia lagi di mobilnya, dipanggil Jeffrey gitu. Terus dia nengok. Terus kayak sedetik 2 detik dia bilang kayak, no it's Palm Beach Pete gitu. Oke. Apakah kalian bisa merasakan apakah dia... We have to check the data dulu. Oke. Tapi for now rasanya sih masih ya Epstein sudah abstain. Sudah absen. For now ya. Karena gini kan ada teori konspirasi juga bahwa dia meninggal di sel. Ya kan. Dan itu juga gue sodorin ke anak-anak. Guys coba dicek apakah benar atau tidak. Karena konspirasi yang tadi kan ya sih. Dan apa yang mereka lihat adalah, silakan Jess. Ada orang yang besar, Choking. iya kayak gini. Per memori kita. Rasanya emang we saw a guy came into the jeruji besi itu choke till death. Gitu. Soalnya kan secara datanya dibilangnya dia menghilangkan nyawa sendiri kan. Tapi what we saw Iya. choked, dicekek. Tapi kan sih tahu gak sih kalau ngomongin soal satanik ya. Untuk konten kita nih, kalau untuk DA tuh pernah ngebahas yang kita mengvalidasi lah. Kita tuh berstatement bahwa musisi yang memang benar-benar melakukan ritual itu, tahu gak siapa kan sih? Siapa? Yang menyebabkan korban juga di konsernya. Si Kanesi tahu. Oh, Travis Scott. Iya. Itu kan banyak konspirasinya itu adalah kita aja nonton juga dulu ya. Iya. Sih kan? Itu tuh bener ternyata emang itu ritualnya dia loh kan. Serem banget sih. Jadi Tapi aku memang ngeliat video-videonya aja serem banget, ya kan? Kayak Atau enggak kira-kira di pikirannya Kanesi nih. Ini kok agak sus ya, ini satanik gak sih? Nah boleh coba nanti tanya nih ke anak-anak nih. iya, Terutama aku tuh Jess nih. sebenarnya paling penasaran adalah apakah ini, jadi kayak di awal aku pikir ini estetika kan. Karena kenapa banyak banget musisi-musisi yang mengambil tema dimana kayak mereka menyerahkan jiwanya pada iblis. Aku mikirnya itu kayak semacam bahasa tentang menyerahkan diri kita kepada fame. Jadi kayak
Simbolisme ya. betul, kayak simbolisme. Apakah mereka tuh mengangkat tema-tema ini karena ya mereka ada di posisi yang sama, orang-orang yang akhirnya terkenal, kita pikir itu adalah mimpi semua orang, tapi ternyata ada di posisi itu juga tidak mudah gitu. Tapi semakin lama kayak kenapa banyak demon themes yang dipakai, aku juga mulai mempertanyakan karena menurut aku udah cukup capek ya tema-tema demons ini. Kayak udah berdekade-dekade orang bikin lagi kayak siapa namanya artis ini bikin temanya demons, nanti artis ini juga temanya demons. Mulai aku bertanya-tanya apakah mereka harus, apakah ini sebuah konsep atau memang mereka terafiliasi dengan hal tersebut gitu. I think mereka aware ada sesuatu yang beyond logic, beyond physical, tapi punya kontrol lebih with our life. Itu kan demons. Sekarang kita sisi yang lebih sisi putih lah, agama and jalur umum. You know what we call nazar kan. Nazar itu ya termasuk bow gitu. Kita nazar kepada Tuhan kayak ya Tuhan aku dalam kesulitan bla 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 bla. Kalau gue keluar dari kesulitan ini aku akan bla 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 bla. That kind of nazar. Ya believe it or not it happened to people. Ketika udah diberi oleh katakanlah semesta, and then people will be like, oh my God, it's real, it happened. Ya udah, I have to pay. Sama di sisi yang Kiri. demon dan yang lain-lain, it happened juga, I believe. Mereka cuma iseng kayak, kalau gue kesulitan dari sini, lu kalau ada demon beneran whatsoever, gue bakal ini bla bla bla. And then, blam, it happened gradually maybe. And then they were like, shit, jangan-jangan beneran, I have to pay the price. Jadi both kutub ini dua sisi yang berbeda, it's happening. Disitulah detektif Astral masuk perannya. Karena simbolismenya rada-rada maksudnya kayak ini nggak overdone ya, kayak ngerti gak sih di poin ini kayak misalkan kemarin Sam Smith masih jadi dengan tema demons, habis itu siapa? Oh iya David. Yes. Yang cewek siapa? Yang I'm a devil. Lady Gaga bukan? Bukan. Billie Eilish. No. Bukan. The rapper. Oh, Yang- Nike lah. Itu lagi hipnot kan ya kalau salah ya. Semoga dia enggak ya. Ya enggak dong. Semoga Centil dia- gitu kan. Gak usah ya, centil aja ya, Nike lah, jangan dimen-dimenan. Betul. Iya, tapi banyak banget gitu loh tema-tema ini dieksplor sama musisi. Sebenarnya mungkin pertanyaannya adalah fungsinya apa sih buat si artis tersebut menurut sudut pandang kalian gitu loh. Menurut Jesslyn. Sebenarnya Politiknya apa gitu Jess? Oke, aku ngerasa di dalam kumpulan sekte mereka itu oke. sebenarnya tuh ada orang besar yang bisa membuat artis-artis ini itu menjadi semakin famous. Oke. Nah, dengan adanya perjanjian, oke, kalau misalnya lu mau terkenal, lu harus ikutin sesuai dengan prosedur nih. Lu minta sama gua kan, misalnya nih, let's say ini produsernya gitu. Lu mau minta ini jadi naik daun, ya udah, lu lakuin aja ini, fix nanti bakalan naik daun. Jadi diselipin lah di karya-karyanya mereka. Apakah biar diomongin aja gitu, biar viral atau? Ada, aku ngelihat dari energinya ini kalau kita bicara dari sudut pandang supernatural, aku melihat beberapa dari musisi-musisi tersebut memang mempercayai dan memang seakan-akan tuh kayak gives in ke Mengimani lah. iya, mengimani hal-hal tersebut. Tapi ada juga yang ini karena Tuntutan karir. iya, karena tuntutannya yang di atas mintanya begini, ya udah deh. Gue selip-selipin aja, tapi ya udah pikirannya di something else gitu. Yang penting gue terkenal dulu deh gitu.